ni roh hama dihamu doh dami ngasian ni mata dan sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan kai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Martor ni roha sidutu marlapok jalan marlabas ni roha masih hehean di bagasan roha naholong. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, penjara ternyata tidak dapat membungkam seorang Paulus dalam mengemban tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil. Dia tetap konsisten, dia tetap setia dengan tugas dan panggilan tersebut, walau dia sedang berada di dalam penjara. Itu yang disampaikan di ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Anjuran yang disampaikan oleh Paulus ini supaya mereka jemaat yang ada di Efesus boleh hidup rendah hati, boleh hidup dalam kelemah lembutan, dan boleh menjadi orang-orang yang sabar. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang sangat sulit dilakukan dan dikerjakan dalam kehidupan manusia, apalagi ketika berbenturan berhubungan dengan keegoan kita, sikap mau menang sendiri dari kitanya. Tapi seorang Paulus yang menganjurkan, menyampaikan supaya mereka hidup rendah hati, lemah lembut dan sabar, bagi seorang Paulus itu bukanlah sebuah teori, tetapi Paulus sudah mempraktekkannya, sudah menekuninya dan menjalaninya, termasuk ketika dia berada di penjara. Kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran seorang Paulus pada waktu itu diuji ketika dia berada dalam penjara seperti disebutkan, bukan oleh karena kesalahannya, bukan oleh karena perbuatannya yang buruk, yang jelek, tetapi karena Tuhan. Dan ternyata dia lulus atas ujian tersebut. Penjara tidak membuat Paulus menjadi sombong atau angkuh atau marah-marah di mana dia di dalam penjara oleh karena ketidaksalahan atau karena perbuatannya yang buruk, yang jelek tadi, sehingga dia menjadi marah-marah atau bersungut-sungut, apalagi sampai menghakimi orang-orang yang memenjarakan Paulus. Hal itu kesannya jauh dari kehidupan, dari pribadi, dari diri seorang Paulus. Itu yang menunjukkan kerendahan hatiannya. Karena kerendahan hati daripada seorang Paulus, walaupun dia di penjara, dia masih bisa tetap fokus akan tugas dan panggilannya dalam memberitakan Injil. Bukan malah marah-marah atau dia bersungut-sungut atas konsekuensi dan resiko yang harus dia pikul oleh karena memberitakan Injil. Paulus juga berhasil mempraktekkan yang namanya sikap yang lemah lembut. Lemah lembut merupakan satu sikap yang satu paket dengan kerendahan hati. Kerendahan hati tidak membuat Paulus menjadi arogan, menjadi sombong, apalagi menyumpahi, menghakimi orang-orang yang telah memenjarakan dia. Hal itu tidak dilakukan oleh seorang
Paulus, tetapi dia menyikapinya dengan kerendahan hati dan juga dengan kelemah lembutan dan penuh dengan kesabaran. Sikap lemah lembut ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita juga di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita boleh menaklukkan diri kita sendiri, bagaimana kita boleh memenangkan orang lain juga melalui sikap kelemah lembutan yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita mengalami kesulitan dan tantangan yang berat dan sulit. Paulus melalui surat-surat yang disampaikan juga ketika dia berada sedang di penjara, dia begitu sabar dalam menghadapi kesulitan dan tantangan yang dia alami dengan penjara. Sabar berarti sikap dan perilaku yang mampu mengendalikan emosi, di mana seorang Paulus dia tidak membiarkan emosinya menjadi tuan atas dirinya. Bukan emosinya yang mengendalikan dirinya, namun dia tetap konsisten dan setia dan tunduk kepada Tuhan dengan penuh kesabaran di tengah-tengah tantangan yang demikian berat. Itulah praktek yang diperlihatkan oleh Paulus dalam hidupnya, praktek kasih. Dan bagaimana pula kita di tengah-tengah kehidupan kita boleh juga mempraktekkan hidup yang rendah hati, hidup yang lemah lembut, dan hidup yang penuh dengan kesabaran. Terlebih ketika kita berhadapan dengan tantangan, rintangan yang tidak ringan, yang tidak sederhana. Tapi lihatlah bagaimana seorang Paulus berhasil melewati ujian demi ujian itu dengan tantangan yang tidak ringan. Bagaimana dia diperlakukan tidak baik, bagaimana dia dipenjarakan oleh karena bukan perbuatannya yang buruk dan jelek, tetapi karena imannya dan tugas panggilannya memberitakan Injil. Karena itu, mari kita senantiasa hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kelemah lembutan, hidup dalam kesabaran, hidup juga dalam kasih, dan hidup yang saling membantu satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.